Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Majelis Taklim Darul Muttaqin yang saya hormati dan Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut keberkahan akan diberikan kepada kita semua. Wabil khusus Ketua DKM yang saya hormati dan juga para ustadz, para sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir di majelis ini. Seperti biasa pada malam Senin atau Ahad malam kita melaksanakan taklim rutin. Sekarang memasuki malam atau pekan keempat yang seyogyanya diisi oleh jadwal guru kita, tapi beliau ada keperluan. Begitu pada pekan keempat ini insya Allah akan diisi oleh guru kita, yaitu mungkin kalau wajah tidak asing ya karena sering berseliweran di Mawajahidah 2, beliau Ustadz Zakaria SPDI. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari kita buka taklim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan taklim kita membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Zakaria SPDI. Assalamualaikum. Biar empuk. Aduh. Ini ke dalam ini ya? Ke dalam ini? Dalam luar. Oh, luar. Oke. Mohon izin para guru, para orang tua, para asatidz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbal alamin. La yaghfiru dhunuba illa rabbal alamin. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa
Rabbul Alamin لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita hormati dan muliakan bersama, Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin Bapak Haji Yoyo Sunario beserta jajarannya, para hamba-hamba Allah yang sama kita hormati dan muliakan bersama, para guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Yayat SPDI, Bapak Ustadz Ading, para tuan guru, para hujjaz, para asatiz wal asatizah, bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu yang mudah-mudahan hari ini, saat ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keberkahan itu selalu terlimpah untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanda daripada hidup kita berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kita mampu mengukur sejauh mana hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahkah atau berkurang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan Bapak hadirin sekalian, saya mohon izin sebelum saya di sini tidak ta'lim wal muta'alim, saya di sini tidak bermau'izatul hasanah, saya di sini tidak ceramah, tidak kajian, karena bingung saya juga. Karena Ustadz Yayat tadi pagi ngapain Ustadz ya? Saya belum mentolaah, ya karena kebetulan memang bahan-bahan saya banyaknya adanya di Jatiasih. Ya, saya asal ambil aja ini, ya buku yang ada di rumah. Tapi mudah-mudahan insya Allah di kesempatan ba'da maghrib ini, saya tujuannya menasehati diri saya pribadi, ya tidak menasehati daripada jamaah. Karena yang sulit itu menasehati pribadi, Pak. Yang sulit itu mengoreksi diri. Maka tadi di awal saya setiap ta'lim saya baca Sayyidul Istighfar. Karena apa? Ketika ada sebuah kebencian sebesar zarrah yang muncul di dalam hati kita, siapapun orangnya, jamaah, kiai, ustadz, habaib, ketika dia memandang orang itu, baik dari segi keilmuannya ataupun dari segi apapun, itu lebih rendah dari dia, maka orang tersebut sesungguhnya lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan kemanfaatan apa yang akan disampaikannya, karena hatinya sudah tertutup. Kita teringat dengan satu makhluk yang begitu taat, yang bahkan ketaatannya, ibadahnya melebihi daripada malaikat. Siapa itu? Iblis. Iblis laknatullah sesungguhnya makhluk yang lebih taat daripada malaikat. Namun karena satu sifat yang dia milikinya berupa kesombongan, maka Allah keluarkan dia dari surganya Allah. Iblis bukan nggak mau menyembah Allah, enggak.
Iblis tetap menyembah Allah dia. Bukan dia nggak menyembah Allah. Tapi iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam. Karena rasa angkuh dan kesombongannya. Maka oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada diri saya dalam menyampaikan satu nasihat pun, jangan pernah kita merasa lebih daripada jamaah yang ada di depan kita. Karena sesungguhnya boleh jadi jamaah yang di depan kita wawasannya, keilmuannya, kewaraannya, kealimannya lebih alim, lebih wara daripada kita yang berbicara. Namun kesempatan saja yang mungkin barangkali belum kesempatan untuk berbicara. Betul Pak ya? Seperti itu. Maka di dalam belajar kita bersama-sama. Prinsipnya adalah kita dalam belajar. Sehingga apa? Sehingga dalam belajar itu yang pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan kalam-kalamnya, dan mohon maaf kepada seluruh jamaah apabila nanti dalam penyampaian saya ada yang salah. Ya. Kalau sudah minta maaf duluan, kalau salah nanti keluar dari masjid ini kan nggak diomongin gitu Ustaz. Ya Pak ya? Gitu. Ini kadang-kadang kan kita mohon maaf Pak, mohon maaf. Zamannya Gen Z mungkin barangkali kita lebih mudah mengoreksi guru Pak. Betul nggak Pak? Guru ngajarin 10 ilmu kepreset 1. Yang teriang-iang yang 9 ilmu atau yang 1 kepreset? Yang 1 yang teriang-iang tuh, padahal diajarkannya 10 ilmu. Tapi kenapa 1? Karena hati kita tadi di awal sudah menyatakan. Ada satu cerita mungkin diceritakan oleh para guru-guru kita juga sudah pernah. Ketika ada seorang santri, dia mondok. Itu kecerdasannya luar biasa, intelektualnya luar biasa. Ya, spiritual, emosionalnya luar biasa. Namun ada satu sifat yang menggerogot di dalam diri dia. Dia setiap diajarkan oleh para asatidzah, para mudarisnya, para gurunya, itu dengan begitu cepat dia nerima daripada pelajaran ilmu yang disampaikan. Namun ketika ada seorang guru masuk, belum sampai memberikan ilmunya, seorang santri tersebut tidak berucap, tidak bergaul, tidak mengeluarkan kata-kata, namun di hatinya bicara. Ah, ini kayaknya guru nih lebih pintar gue nih kayaknya nih. Seketika itu Allah cabut hikmah, Allah cabut ilmu yang ada di dalam dirinya. Hingga sampai yang paling dasar sekalipun, dia tidak mampu menjawab, dia tidak mampu mencerna pelajaran-pelajaran yang telah dipelajarinya. Sampai pada saat itu para kiai, para asatidz itu bingung, ada apa dengan anak tersebut? Ya. Bahkan kalau dulu pesantren salafi itu, Ustaz, kita itu kadang ada piket masak gitu Ustaz ya. Sampai guru tuh, kiai itu manggil. Barangkali di dalam masakan itu ada yang bukan haknya dia terima. Sampai seperti itu, sejauh itu. Sampai-sampai melalaikan. Hingga akhirnya bermusyawarah, dipanggil anak tersebut. Ada gerangan apa anak tersebut sampai-sampai terjadi seperti itu? Oh, ternyata ketika dia terbuka, ada pernah di dalam satu pelajaran dia menyatakan tidak bergaul, dia menyatakan di dalam hatinya bahwa guru tersebut tidaklah lebih pandai, tidaklah lebih mengetahui ketimbang dirinya. Nah, itu kadang-kadang Pak kita ngaji hati-hati juga ya Pak. Kan saya yakin bahwa Bapak nih ngaji nggak mungkin di sini doang, kadang-kadang bener ya Pak ya. Ya rutinnya malam Senin tuh di sini. Tapi taklim itu banyak ya Pak. Apalagi di sini kita deket pondok pesantren yang deket yang tua, Yaping ya Pak. Ya Masya Allah tuh. Ya kadang-kadang kita juga ngaji begini juga kadang. Mbaknya itu lagi. Nah nggak Pak kita gitu ngaji. Padahal siapa yang menyampaikan di dalam bab tersebut pasti berbeda dalam penjabarannya.
babnya sama, dalam penjabarannya pasti berbeda. Kalau seorang guru atau guru sekolah, guru madrasah gitu, Satyayat di guru ya, guru SMP ya, Satyayat di guru, kita setiap tahun pasti nemuin babnya itu terus Pak. Ya, babnya terus, tapi yang berbeda itu apa? Siswanya. Tapi apakah kita setiap tahun dalam penyampaian bab itu persis sama dengan apa yang kita sampaikan dengan tahun-tahun kemarin? Berbeda. Karena apa? Kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan. Ilmu itu berkembang. Ilmu tidak stuck. Ya, sehingga apa? Sehingga dalam penyampaian pasti berbeda. Maka oleh karena itu Bapak dan sekalian, saya tidak berpanjang kalam malam hari ini karena saya juga bingung Pak. Saya mau menyampaikan apa di malam hari ini. Tapi mudah-mudahan ini sebagai salam perkenalan dari saya. Saya tidaklah pantas Ustadz dipanggil Ustadz karena saya masih santri Pak. Saya masih jadi santri ya. Karena saya masih ngabdi, saya punya walid, saya punya guru. Sehingga kayaknya belum pantas Ustadz ya. Karena mungkin sedikit banyaknya saya dengan jamaah ya kita kenal, mohon maaf ketika di jalan atau apa, mohon maaf Pak, kelemahan saya itu menghafal nama Pak. Saya lemah banget menghafal nama ya. Bahkan santri saya sekalipun saya tidak hafal ya. Kecuali satu yang butuh perhatian khusus, ya itu kita hafal. Karena begini Pak, kita kadang seorang guru gampang menjas anak itu nakal, betul ya Pak? Anak itu bandel, anak itu bermasalah. Sesungguhnya dalam dunia pendidikan tidak boleh, tidak diperkenankan. Bahkan dalam ajaran Islam sekalipun bilang anak nakal itu tidak boleh ya. Kalau kita lihat kemarin Pak, kita kan baru habis nerima hasil ujian anak kita ya Pak, berupa rapor. Kan kadang gurunya menyampaikan ini itu. Ya. Anak saya di kelas bercicilan, saya bilang bagus itu Bu Guru. Kenapa bagus Pak? Karena kenapa? Masa-masa produktif. Bahkan yang kita curigai ketika ada anak masa usia produktif, dia hanya diam menung saja. Nah itu yang harus dikhawatirkan oleh kita. Ada apa nih anak? Oh zaman sekarang problematika itu banyak. Banyak problematika yang dihadapi oleh anak-anak sekarang. Masya Allah. Maka oleh karena itu bersama-sama kita selaku orang tua, saya mengajak sesungguhnya anak kita adalah senantiasa menjadikan untuk warisan kita nanti menjadi kebanggaan kita. Barometernya bukan peringkat, bukan ranking. Makanya kalau kemarin ini saya sedikit cerita saja ya Pak ya, karena memang saya juga bingung nih Pak Ustadz, mohon maaf menyampaikannya ya, menyampaikan tapi nanti sedikit aja, sengaja Pak ngelur-ngelur waktu biar cepat isa gitu ya. Kemarin tuh kita kan ngambil rapot, kenapa ditanya kok peringkat? Ada Pak, yang di sini bapak ambil rapot orang tuh ngambil rapot anak ada Pak? Ada ya. Ditanya peringkat nggak Pak? Nanya peringkat ya? Nanya peringkat ya Pak ya? Nanya peringkat. Kenapa kita tanya peringkat? Kenapa kita tanya peringkat Pak? Kenapa Pak kita tanya peringkat? Anak itu pintar atau enggak ya? Kita begitu menafikan anak kita Pak. Ketika kita melihat nilai anak kita misalnya kayak gimana? Barometernya apa sih? Kita melihat anak kita pintar atau enggak, barometernya apa? Nilai. Betul. Nilai. Yang kita lihat. Nilai anak kita. Masya Allah, Pak.
Umumnya nilai ya Pak ya, insya Allah. Nah inilah Pak, jadi pelajaran buat kita. Sesungguhnya nilai itu bukan untuk barometer melihat anak kita, itu bukan. Nilai itu adalah hasil Pak. Sesungguhnya anak kita itu barometernya adalah proses di dalam pembelajaran. Prosesnya. Karena nilai itu adalah hasil. Sehingga apa? Tidak ada jaminan. Makanya saya sedikit berbicara tentang, mungkin di sini ada Bapak dan Ibu guru yang mengajar. Maka di dalam kurikulum kemerdekaan itu Pak, ada peringkatnya. Nggak ada Pak sekolah. Tidak ada peringkat sudah. Karena sesungguhnya Pak, setiap anak itu mempunyai talenta, mempunyai bakat masing-masing. Sekarang kan yang kita kejar itu, yang kita lihat nilai itu apa? Nilai eksaknya pasti Pak. Apa yang dilihat? Matematika, IPA, IPS gitu ya Pak ya? Kan kayak gitu. Ketika nggak dapat peringkat kita suka bicara kayak gimana? Atau nilainya rendah kita gimana? Tapi kita jarang ketika lihat anak kita ndak sholat gitu ya. Kita kurang perhatiannya di situ Pak. Padahal bahagianya orang tua itu adalah ketika anak sholat tanpa disuruh. Udah itu aja Pak. Betul Pak ya? Kalau masalah nilai itu ya fluktuatif Pak. Nilai itu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waktu Isya jam berapa Pak sekarang? Masih lama guru ya? Bapak dan sekalian, sekali lagi, saya mohon maaf bukan menggurui. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, dimana saya mohon maaf nih guru, main asal ambil aja nih. Ya, saya ambil daripada kitab Tanbihul Ghafilin ya. Kita belajarlah dikit-dikit. Tadi karena kita bicara tentang sholat, saya tidak bicara tentang krusial tentang sholatnya, melainkan sholat yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya begini Pak, untuk apa sih kita sholat? Untuk apa kita sholat? Ustaz tadi udah dijawab, menandakan kita seorang muslim. Itu. Kenapa? Nih sampai ke luar ya, Pak Ustaz ya. Kenapa kita ketika kita tidak sholat, kita dianggap kafir? Ketika kita tidak baca Quran, kita tidak zakat, kita tidak sedekah, tidak teridentik kepada kafir, Pak. Ya kan seperti itu ya Pak ya. Sengaja Pak saya agak ini karena nanti takutnya sensitif. Oh gitu. Ya. Ya takutnya sensitif gitu Pak. Kita jarang apa ya Pak, melihat kepada diri kita gitu. Pernah denger nggak Pak, orang nggak baca Quran dibilang kafir gitu? Pernah denger nggak Pak? Orang nggak baca Quran dibilang kafir loh. Kayaknya belum pernah denger ya Pak. Orang nggak bayar zakat kafir loh gitu. Gitu ya. Gitu. Andai pun ada, tapi kita sangat apa tuh? Sangat jarang ini. Tapi kalau nggak sholat pasti dibilangnya kafir gitu. Kenapa seperti itu ya Pak? Karena sesungguhnya kita hidup dilandaskan dari agama yang dimana bahwa as-sholatu imaduddin. Sholatnya itu tiangnya agama. Maka dibedakan, ada pembedaan. Kalau kita filosofnya, mungkin ustadz-ustadz yang lain sudah menjelaskan. Ketika kita bunyal Islam wala khamsin ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wal hajj baitullah man istata'a ila sabila. Jadi diibaratkan kalau kita genggam nih ya, kalau kita tidak berzakat maka agama masih terpegang. Kita tidak berhaji agama masih terpegang.
Ya, lalu kita tidak berpuasa, agama masih terpegang. Tapi kalau kita tidak sholat, Pak, kira-kira masih kepegang nggak ini, Pak? Jatuh. Itulah. Maka kenapa sholat diidentikan dengan selalu wa aqimus sholata wa atuz zakah? Sholat dihadapkan terus dengan zakat ya Pak ya. Belum disandingkan sholat dengan haji. Pernah nemu Pak ayat sholat disandingkan dengan haji? Enggak. Adanya sholat disandingkan dengan zakat. Ternyata apa? Ternyata sholat mengajarkan kita dua hal. Hablum minallah, hablum minannas. Spiritualnya kita dapat, sosialnya harusnya dapat. Nah, cuma sampai saat ini kita sholatnya baru sampai di batas syariat, Pak. Kalau saya ini pribadi saya ya, Pak. Kalau saya sampai saat ini tingkatan saya sholat itu baru sebatas yang penting sholat. Buat pribadi saya, belum sampai menemukan tingkatan sholat itu penting. Hampir sama jawabannya, tapi maknanya berbeda. Kalau untuk diri saya, yang penting sholat. Apa maksudnya? Karena saya masih diliputi dengan apa? Problematika kehidupan dunia. Contoh, tadi saya sholat Allahu Akbar. Dalam 3 rakaat itu, pemikiran saya masih ada pemikiran dunia. Ada nggak yang tadi dalam sholat tidak memikirkan dunia? Ada nggak? Coba ya. Kadang jadi imam juga, itu Pak pikirannya melayang. Jujur Pak. Kenapa? Nanti kita tanya Ustaz Ayat. Pasti berpikirnya habis surat ini, surat apa lagi yang mau dibaca? Begitu. Mungkin yang sering jadi imam begitu Pak Ustaz tadi ya. Pasti begitu. Apa udah disiapin dari rumah, nanti bacanya ini gitu. Beda sama sholat tarawih deh. Kalau sholat tarawih memang udah ada rangkaiannya. Nah dari situ Pak. Maka saya menamakan diri saya baru sebatas sholat saya itu yang penting sholat. Belum sholat itu penting. Kalau memaknai sholat itu penting, luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berangkat ke masjid, berarti sholatnya belum penting. Kalau yang sholatnya penting, 5 menit, 10 menit, dia belum azan, dia sudah ada di masjid. Bahasanya seperti itu. Memang ini agak, nanti insya Allah kalau nggak salah di sini ada kajian tasawuf kalau nggak salah. Ya, ini arah sana, tapi saya ini aja mohon maaf Ustaz. Ini saya mohon maaf ya Pak, saya gado-gado aja nih Pak. Saya gado-gado aja. Ada memang terus terang saya belum mentolaah. Ya, sehingga sholat dalam kehidupan kita sampai saat ini belum membekas. Apa bekasnya sholat? Tanda daripada kita sholat itu apa Pak? Apa tanda daripada kita sholat? Apa tandanya? Apa Pak? Nggak ada ya? Tanda daripada kita bekas sholat? Nggak ada? Padahal kata Allah bahwa inna sholatah tanha anil fasya'i wal munkar. Harusnya habis sholat kita lebih baik. Siapa yang lebih tahu diri kita? Diri kita. Mohon maaf Pak, kadang inilah manusia. Kadang-kadang kita habis sholat aja suka gibah Pak. Bener Pak? Bener nggak? Habis sholat kita suka gibah. Nah pertanyaannya, kita sholatnya kita ada bekas nggak? Watiri sujud itu, ada tanda watiri sujud itu, kehidupan kita lebih baik. Apa maksud dengan kehidupan kita lebih baik? Kita lebih banyak melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Ada saudara kita yang belum sholat. Kadang kita merasa lebih alim. Dasar orang itu nggak pernah sholat tuh hidupnya begitu. Bahkan sampai-sampai ada yang mohon maaf, ini bukan di sini Pak, bukan di Pemanen.
Di daerah sana. Iya, pokoknya daerah sana lah. Orangnya nggak pernah datang ke masjid, orang nggak pernah sholat ke masjid, giliran mati datang disolatin di masjid. Aduh, ada yang begitu kita? Ada yang begitu? Masya Allah. Pak, kita nggak tahu itu seseorang itu punya amalan atau tidak. Bener, Pak? Nah, disinilah kita diajarkan bagaimana sholat itu membersihkan hati kita, jiwa kita. Sehingga kita tidak pantas untuk menyatakan hal-hal yang seperti itu. Secara kasat mata kita, dia tidak pernah melakukan perbuatan baik-baik. Namun, barangkali mata kita dilupakan dan dibutakan dengan sesuatu keangkuhan yang ada di dalam diri kita. Betul, Pak? Saya isi dengan cerita-cerita aja nih. Ada seseorang yang zaman dulu tuh, ya, yang sama masyarakatnya dianggap hina. Sama masyarakatnya dianggap hina. Namun kenyataannya berbeda. Kenapa dianggap hina? Karena setiap malam dia datang ke tempat apa? Ke tempat, nah, ya, apa tadi pegang dulu di Surabaya disebut mereknya, ya. Sampai dia mau membeli apa setiap malam minum-minuman khamr. Masyarakat yang melihatnya menjas orang itu buruk, Pak, pasti. Karena secara kasat mata yang diliputi dengan keangkuhan yang ada di dalam hati. Padahal ternyata dia datang ke tempat prostitusi, dia bayar seorang wanita, tujuannya dia menyelamatkan wanita itu ketika malam itu, dia jangan berbuat seperti itu, dia bayar sampai di pagi hari, dia tinggalkan, dia beli minum-minuman khamr, dia buang minuman khamr itu, jangan sampai orang-orang yang membelinya akan menjadi sebuah mabuk-mabukan. Kadang kita tertipu dengan mata kita melihat seseorang itu, maka kita lebih banyak istighfar. Maka sholatnya kita, maka hati-hati Bapak hadirin sekalian. Walaupun seperti itu, yuk bersama-sama kita dikit demi sedikit memperbaiki makna sholat kita. Sholat itu bukan hanya sebatas gerakan, bukan hanya sebatas jamaah. Bahkan seharusnya kalau kita sering berjamaah itu kita harus tahu kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita. Gimana keadaannya, gimana sosialnya, kan gitu Nabi ngajarinnya. Bukan hanya sekedar jamaah, tapi ada ikatan, ada ta'aluk, ada ikatan sosialnya. Itu seperti itu. Itu yang diajarkan untuk berjamaah. Sehingga kita tahu bagaimana keadaan keluarga kita. Bagaimana keadaan keluarga saudara-saudara kita. Maka Bapak dan sekalian, berbicara tentang sholat, kita bicaranya agak serem juga ya, Pak ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bicarakan. Ya. Ini mohon izin, Ustaz. Saya ambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kita buka bab yang awal, al-babul awal fi uqubatihi tarikis shalah. Ya, bagaimana orang-orang itu, bab ini kita bicara tentang orang yang meninggalkan sholat. Maka tadi itu, ya, betapa pentingnya dalam kehidupan kita sholat itu. Karena kita baru belajar syariat. Kalau kita sholat belajar sampai ke marifat dan hakikat itu, Pak, itu sholat itu benar-benar, ya, mungkin di kiri dan kanan, depan dan belakang tetangga kita tidak ada yang menangis kelaparan, tidak ada keributan, walaupun kita bertetangga dengan non-muslim. Ketika kita sholat, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sholatnya kita baru sampai sebatas di masjid. Sholat kita tidak bawa sampai kehidupan bermasyarakat. Ya. Karena setiap gerakan sholat memiliki sebuah makna. Nah, maka di sini saya singkatnya saja bahwa begitu fardunya ketika kita melaksanakan sholat,
sampai-sampai sholat itu nggak bisa ditinggalkan atau dibadalkan. Kalau zakat atau puasa wajib, tapi masih ada rukhsahnya, ada keringanan yang nggak puasa di hari ini, kita bisa puasa di hari berikutnya gitu maksudnya. Kalau puasa, ya, termasuk zakat nggak mampu, berarti dia jadi mustahik kan gitu. Berbeda dengan sholat. Ya. Kalau sholat nih, bahkan sampai kita subuh kesiangan sekalipun, maka tetap diwajibkan untuk melaksanakannya. Tidak ada untuk kita tinggalkan. Maka apa balasan orang-orang yang senantiasa meninggalkannya, baik itu sengaja ataupun ketidaksengajaan? Di sini dijelaskan bahwa ada 15 balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Makanya saya sekali lagi, yang penting sholat dulu, gitu Pak. Kalau yang penting sholat dulu, berarti sholat itu masih kenal atau enggak Pak? Sholatnya itu masih kena enggak? Masih kena Pak. Saya terus terang Pak, saya sholat zuhur itu kadang-kadang di awal waktu Pak, awal waktu asar maksudnya. Gitu. Iya, iya, kayak gitu. Kenapa? Karena kita ya sedang dalam satu kewajiban kita juga, atau kita memang menunda-nunda gitu, entar gitu kan Pak. Karena kan iman tuh kadang naik ya Pak Ustadz ya, kadang iman kita turun gitu Pak. Yang namanya iman mah nggak kudu orang biasa Pak. Ustadz dan kiai juga imannya kalau lagi turun mah turun. Sama ya Ustadz ya. Kalau Ustadz imannya tetap naik terus, lah jadi Ustadz aja Pak semuanya. Jadi nggak ada kelalaian tetap. Ya, ketika lagi turun tuh baca Quran sama. Ketika lagi turun kita, biasanya kita berjus-jus, kadang 1 atau 2 lembar itu seperti itu. Nah, maka Bapak hadirin sekalian, di sini dijelaskan ada 15 perkara orang yang meninggalkan sholatnya. Yang pertama, di dalam dunia ada 3 perkara, lalu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan bahwa perkara di dalam dunia itu 3 perkara, lalu ketika matinya 3 perkara, di dalam kuburnya 3 perkara. Lalu apa saja? Ya, ketika orang tersebut meninggalkan kewajibannya dalam melaksanakan sholat itu, maka bertanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat, ya Rasulullah, apa siksa di dalam dunia bagi orang yang meninggalkannya? Yang pertama, diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah pada umurnya. Keberkahannya hilang. Umurnya panjang, tapi seakan singkat hidupnya, Pak. Karena keberkahan dari umur tersebut sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita memiliki sebuah kendaraan, tapi kita nggak bisa menggunakannya. Kita bingung sendiri tuh. Kalau kendaraan kita masih bisa belajar, tapi kalau usia, umur,
Allah ambil keberkahan pada diri kita itu sendiri. Padahal kita selalu berdoa, Allahumma tawil umurana fi ta'atillah. Ya Allah, berkahkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Makanya kita mintanya tuh Allahumma tawil umurana fi ta'atillah, dalam ketaatan. Makanya ketika kita berdoa, ya Allah panjangkan umur, harus ada apa? Harus ada kelanjutannya dalam taat kepadamu. Karena banyak umur yang panjang, tapi banyak pula yang melalaikannya. Maka ketika kita minta kepada Allah umur yang panjang, senantiasa berkah. Kembali lagi berkah itu. Ziyadatul khair, ketika kita umur panjang, kita bertambah kebaikan-kebaikan kita. Sehingga apa? Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita bersama-sama mampu melaksanakannya dengan apa? Dengan ketentraman yang ada, ketenangan, rasa risau itu hilang. Orang yang benar-benar kita sholat, makanya apa? Kenapa di situ di Al-Quran sampai saya dengar nih Pak Ustaz tadi sering baca wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa di sepertiga malam itu yang Allah jadikan senantiasa 3 solusi dalam kehidupan? Kenapa tidak di waktu maghrib, tidak di waktu zuhur, tidak di waktu asar? Kenapa Allah nyatakannya di sepertiga malam itu? Maka dikit demi sedikit Bapak dan sekalian, ya kita rubah. Ya. Salat itu nggak sampai 5 menit barangkali ya, maksudnya. Sampai nggak kira-kira kita salat 5 menit ya? Atau 10 menit begitu ya? Sama zikirnya mungkin 10 menit. Tapi kalau lagi bawaan tuh malasnya, masya Allah itu. Ya Pak, mungkin kalau bapak nggak ada malas yang ada. Kalau saya masih ada Pak, masih ada rasa malas itu, masya Allah. Makanya kita diingetin, ya sama ini kitab, diingetinnya sama perkataan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Allah cabut bertahan. Ya. Lalu yang kedua, udah waktu isya ya. Berapa menit lagi Ustaz? 5 menit lagi. Tapi sampai 3 aja nih. 3 di alam dunia. Yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala berkah daripada rizkinya. Keberkahan dari rizkinya Allah cabut. Padahal rizkinya itu selalu bertambah secara dari finansial, tapi ada aja untuk dikeluarkan. Mohon maaf ini usaha, padahal usaha kita lagi bertambah, entah itu kemalingan kah, entah itu kebakaran kah, atau rizki kesehatan rumah tangga kita Allah cabut. Entah diri kita yang sakit, entah keluarga kita yang sakit. Ketika kita meninggalkan ibadah sholat tersebut, Allah cabut rizki di dalamnya. Begitu pentingnya kehidupan kita untuk melaksanakan sholat tersebut, sampai ada rizki tersebut. Kenapa sholat terikat dengan rizki, Pak? Karena ketika kita mampu berdiri dalam melaksanakan takbiratul ihram, kita mampu ruku, kita mampu sujud, itulah rezeki yang luar biasa dalam kehidupan kita. Betul? Kenapa itu kita dinamakan rezeki? Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit barangkali saat ini pengen sujud, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dirinya, maka Allah cabut rezeki dalam apa? Dalam kehidupannya.
Maka mudah-mudahan kita sekali lagi ya dijauhkan daripada hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir Bapak hadirin sekalian, ketika Allah cabut daripada rizkinya, yang ketiga diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang soleh pada mukanya. Nama-nama yang soleh di mukanya Allah cabut, yang padahal wajah itu menggambarkan di antaranya itu kata baginda Rasulullah SAW itu adalah wajah yang berseri-seri, itu wajah yang dimana pandangan itu mampu memberikan ketenangan, kesejukan kepada orang lain, itu tanda daripada ciri-ciri ahli surga. Kenapa? Inna lil jannah arba'a alamatin. Tanda-tanda daripada ciri surga itu ada 4. Apa diantaranya? Wajhun mumbasitun, wajah yang berseri-seri, wajah yang dimana ketika kita pandang itu mampu membawa kepada ketawaduan, mampu membawa kepada kesejukan, mampu membawa ketenangan. Maka saya punya guru, punya gaul, ketika kita sedang belajar dengan para guru, maka pandang wajahnya, karena kita memandang wajah guru kita, senantiasa guru kita pandangannya kepada pandangan gurunya, gurunya kepada pandangan gurunya lagi, sampai terus kepada pandangan wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Bola mata guru kita yang kita pandang, itulah pandangan yang akan memandang kepada gurunya, gurunya terus kepada bola mata baginda Rasulullah SAW. Ketika kita meninggalkannya, maka Allah cabut keberkahan daripada wajah yang ada kita di dalam nama yang soleh. Apa hadirin sekalian? Mudah-mudahan 3 balasan yang orang senantiasa meninggalkan di alam dunia ini, Allah langsung balas. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari semua itu, dan semakin kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, makna daripada sholat itu kita mampu senantiasa kita eratkan hablum kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan hablum minan nas, baik dengan sesama manusia. Bapak, Ibu adik sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan barangkali di sana dan di sini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan pada akhirnya sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kepada seluruh jamaah, khusus pada para guru, asatidz, ketua DKM semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.